Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan perawat pejuang P3K 2023. Kembali lagi sama aku Nurse Nista. Di video kali ini aku bakal sharing mengenai kisi-kisi soal kompetensi teknis P3K perawat terampil ya. Nah, di sini ada 18 kisi-kisinya ya, sesuai dengan Permenpan terbaru ya. Nah, yang pertama itu ada melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu. Nah, ini meliputi pengumpulan data status kesehatan pasien ya, baik itu pemeriksaan fisik, psikososio spiritual, transkultural, serta kita mengkaji riwayat kesehatan si pasien gitu ya. Kemudian yang kedua ada melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. Dimana kita tahu komunikasi terapeutik itu adalah komunikasi yang bertujuan untuk terapi ya, dan untuk pemenuhan kebutuhan pasien gitu. Dimana di situ include fase dari komunikasi terapeutik itu sendiri, fase pra-interaksi, fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Kemudian yang ketiga ada melaksanakan edukasi tentang PHBS ya, dalam rangka melakukan upaya promotif. Nah, di mana di sini kita kasih edukasi berupa pemberian informasi gitu, konsultasi maupun motivasi gitu ya, baik pada individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat ya, tentang PHBS gitu ya, dalam pemberian asuhan keperawatan. Yang keempat, memfasilitasi penggunaan alat pengamanan atau pelindung fisik pada pasien ya, untuk mencegah risiko cedera pada individu dalam rangka upaya preventif atau pencegahan ya. Nah, di mana di sini termasuk kita memfasilitasi pasien dengan menyediakan alat-alat pengaman kayak alat pelindung diri gitu ya, APD. Kemudian penghalang tempat tidur gitu ya, agar ada pasien yang berisiko jatuh gitu. Pokoknya sesuai dengan kebutuhan pasien untuk mencegah terjadinya cedera pada pasien gitu ya. Serta mencegah infeksi silang tadi gitu pada pasien. Kemudian yang kelima ada memberikan oksigenasi sederhana. Nah, oksigenasi sederhana ini dia ada dua ya, pemberian terapi oksigen dengan menggunakan nasal kanul dan juga simple mask ya. Kemudian yang keenam, memberikan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat, bencana atau kritikal. Nah, di mana di sini tindakan keperawatan yang meliputi pertolongan pertama ya, secara tepat, cepat, dan akurat gitu pada pasien. Kasus-kasus kegawat daruratan kayak tentang BHD gitu ya, terus triase, kemudian mengidentifikasi jalur SPGDPT dan evakuasi dalam penanganan bencana itu dipelajari. Kemudian yang ketujuh ada memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman serta bebas risiko penularan infeksi. Dimana di sini kita menyediakan lingkungan yang kondusif ya, bersih, tenang, sirkulasi udaranya itu bagus. Kemudian peralatan yang digunakan itu bersih ataupun steril dan aman serta berfungsi dengan baik ya, yang bebas risiko penularan infeksi. Kemudian yang ke-8 ada melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area medical bedah ya, di mana meliputi pemenuhan kebutuhan pasien gitu ya, dan kasus-kasus medikal bedah, terus menghitung keseimbangan cairan, balance cairan ya, intake dan output, terus kayak perawatan pada alat kesehatan terpasang kayak infus, kateter, NGT, selang WSD, terus monitoring tanda-tanda vital pasien mengenai tanda kegawat daruratan pasien dengan penggunaan early warning system EWS ya, ini dipelajari. Terus yang ke-9, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area anak ya. Nah, di mana di sini melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan dasar anak gitu ya. Kayak menyiapkan tindakan imunisasi gitu sesuai dengan program dan usia si anak. Terus screening perkembangan si anak dengan menggunakan KPSP, kemudian simulasi perkembangan anak, monitor TTV anak, meliputi pernapasan, nadi, tekanan darah. Karena kan berbeda ya anak dan dewasa. Jadi ini harus tahu ya. Kemudian mengukur balance cairan, intake dan output pada anak, kemudian penggunaan EWS juga. Kemudian yang ke-10 ada melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area maternitas. Nah, ini meliputi pemenuhan kebutuhan dasar pada pasien-pasien di area maternitas, monitor tanda-tanda vitalnya ya, kemudian balance cairan juga, kemudian EWS juga. Kemudian yang ke-11, melakukan intervensi keperawatan spesifik
yang sederhana di area komunitas ya. Ini meliputi pemenuhan kebutuhan dasar area komunitas ya, kayak melakukan edukasi kesehatan gitu sesuai dengan permasalahan dan sasaran yang ditujukan di suatu komunitas gitu. Kemudian melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area jiwa ya. Ini meliputi observasi perubahan perilaku pasien ISOS, kasus ISOS dipelajari. Kemudian kasus-kasus HDR, kemudian pasien dengan defisit perawatan diri, pasien dengan halusinasi, pasien dengan PK. Kemudian ke-13 ada melakukan tindakan terapi komplementer atau holistik. Nah, ini meliputi pemenuhan kebutuhan dasar pasien itu dengan pendekatan secara tradisional ya, kayak pemberian terapi masas, kemudian kayak akupunktur kayak gitu, itu juga dipelajari. Misalnya kayak pasien dengan diagnosis apa itu diberikan terapi yang cocok, terapi komplementer yang cocok kayak gitu. Kemudian 14, melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan ya pada tahap pre-operasi, intraoperasi maupun post-operasi. Ini berupa kegiatan mempersiapkan sama memberikan dukungan psikologis, menjamin lingkungan yang aman dan mencegah terjadinya injury, serta menghindari terjadinya komplikasi ya saat pre maupun intra maupun post operasi. Kalau pre-operasi itu kayak memastikan semua persiapan pre-operasi udah dilakukan dengan baik gitu, kayak memastikan pasiennya puasa, bersihkan area operasi gitu. Kalau Pak Intra, monitoring tanda-tanda vital dan hemodinamik pasien, memfasilitasi kebutuhan instrumen, alat-alat yang digunakan selama operasi gitu ya. Terus kalau post operasi itu lebih ke memonitor tanda-tanda vital pasien post operasi, mengatur posisi pasien dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang ke-15, memberikan perawatan pada pasien dalam rangka melakukan perawatan paliatif. Ini meliputi kegiatan asuhan keperawatan ya dan pendampingan pasien untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Kemudian ada yang ke-16, memberikan dukungan atau fasilitasi kebutuhan spiritual pada pasien pada kondisi kehilangan, berduka atau menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan ya. Ini lebih ke pendampingan pasien yang menjelang ajal atau sakaratul maut gitu, dan berikan dukungan gitu ya pada keluarga dalam proses berduka kehilangan. Nah, 5 fase atau tahap berduka kehilangan itu dipelajari ya, yang menurut Kubler-Ross. Kemudian ada melakukan perawatan luka. Kemudian yang 18 adalah melakukan dokumentasi tindakan keperawatan. Ini meliputi ASKEP ya, dokumentasi keperawatan sesuai dengan SOP. Itu dokumentasi yang berupa SOAP ya, kita menggunakan SOAP kayak SOAP gitu. S-nya kayak berupa subjektif, apa yang dikeluhkan oleh pasien gitu. O-nya data-data objektif kayak pemeriksaan pemeriksaan TTV pasien, tekanan darah, nadi, nafas, saturasi segala macam, dan pemeriksaan labornya. Kemudian A-nya itu adalah asesmen ya, atau masalah keperawatannya itu misalnya nyeri akut kayak gitu. Kemudian P-nya atau planning ya, perencanaan yang akan kita lakukan pada pasien gitu. Oke, sekian ya kisi-kisi soal kompetensi teknis perawat terampil ya yang sesuai dengan Permenpan. Jadi nanti dipelajari ya teman-teman dari ke-18 kisi-kisi ini. Tetap semangat belajar. Aku doain pokoknya teman-teman semoga dimudahkan pada saat ujian nanti ya. Jadi pastikan setiap hari itu belajar ya dan ngelatih jawab-jawab soal kayak gitu ya, biar nanti saat ujian itu udah terbiasa gitu. Oh, aku pernah nih belajar soal ini, aku pernah nih dapet soal kayak gini, jadi akan lebih mudah kayak gitu ya. Kalau untuk perawat terampil ini nggak banyak kisi-kisinya ya, cuma ada 18 dia, dan kayak area di keperawatan pun area yang sederhana gitu ya. Jadi insya Allah mudah kok. Tetap semangat belajar pokoknya ya. Insya Allah semoga lulus tahun ini. Oke, sekian video tentang kisi-kisi soal kompetensi teknis perawat terampil ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share, serta nyalain notifikasi biar kalian gak ketinggalan saat aku ngepost video terbaru. Oke, dadah. Assalamualaikum.